konten kedua saya. Cuma ingin sharing dan berbagi sesuai pengalaman saya. Saya dulu pernah usaha di bidang warnet, terus karena sepi pindah ke coba-coba ke percetakan sama reparasi printer. Tapi poin di sini yang ingin saya sampaikan yaitu dan juga banyak pertanyaan di grup itu mengenai percetakan. Banyak orang yang ingin memulai percetakan tapi dari usaha ini itu modalnya sedikit. Nah, di sini saya mau membahas buat kalian yang punya modal sedikit bisa coba-coba, atau ini disclaimer sebelumnya, just my opinion ya. Menurut saya ini sangat murah sekali. Biayanya mulai dari alat, bahan, material, dan nanti seperti apa sih detailnya memulai usaha percetakan ini, percetakan rumahan khususnya ya, untuk yang bermodal sedikit, yang modalnya sedikit dan tidak banyak. Yang pertama, komputer. Modal terbesar di komputer ya. Setahu saya untuk Corel itu minimal komputer Gen 4 Haswell H81. Untuk prosesornya saya sarankan Core i5. Untuk Core i3 itu terlalu mepet, karena kalau kalian pakai Core i3 sering disclose sendiri ya, atau sering tertutup sendiri kalau pakai Corel karena terlalu berat. Mungkin kalau kalian tidak pakai komputer bisa pakai HP, itu bisa, cuma nanti waktu cetaknya itu agak sulit. Atau mungkin kalau pakai HP bisa dikonekkan ke printer menggunakan kabel yang dicolokkan dengan OTG, itu bisa. Ini yang saya alami sendiri. Saya waktu coba-coba percetakan itu dulu beli printer second ya, lumayan jelek lah, tapi gara-gara printer second tersebut saya bisa reparasi printer sampai sekarang, dan usaha saya berjalan kurang lebih 2 tahun. Oke, langsung kita bahas dari teknisnya. Yang pertama yang saya bahas yaitu komputer. Kurang lebih budget di komputer itu untuk Haswell satu set itu kurang lebih antara 2 juta sampai 2,5 ya. Yang kedua, kalau kalian sudah ada komputer itu lebih ringan. Kenapa? Karena untuk budget yang di bawahnya itu lebih murah. Yang pertama kita bahas dari printer. Kalau dari printer itu saya rekomendasikan beli printer yang bermerek Epson ya, untuk L series. Tapi kalau budget minim sekali itu beli printer second, dimana yang tarik kertasnya itu stabil. Kalau budget sekitar 300 sampai 400 ribu itu kalian beli ya kisaran printer L120 seperti yang di atas, itu L120. Jadi kalian belinya nggak usah yang terlalu perfect di nozzle, harga 300-400 itu. Yang penting warnanya itu full, nggak kelihatan ya. Yang penting warna nozzle-nya ini full, kuning, merah, dan biru full. Itu sekitar harganya di angka 300 sampai 400-an. Untuk teknik nyetaknya itu hindari warna hitam, karena warna hitam kan pasti sudah pasti jelek. Seperti ini contoh desain saya. Desain saya ini full merah. Teks semua saya buat merah. Saya menghindari warna hitam agar bisa dicetak. Tekniknya seperti itu. Jadi dengan printer yang murah dengan budget 400.000 untuk printer itu kalian bisa punya usaha printer sendiri, nggak harus lempar ke percetakan lain untuk cetaknya. Jadi selain kalian bisa desain, kalian bisa juga cetak sendiri di rumah.
Yang kedua yang sering dipertanyakan itu software Corelnya dari mana. Kalau saya itu dapat gratisan dari Kuiha. Coba cari Kuihami. Tapi di situ nanti kalian harus berhati-hati untuk downloadnya ya. Kenapa? Sering sekali itu malware masuk di sana. Jadi ketika kalian download, lihat di paling bawah itu ada keterangan dari websitenya, ukuran yang di-download itu berapa. Itu harus sesuai dengan yang tertera. Kalau kalian asal download, biasanya itu malware atau virus-virus itu masuk. Nah, itu berbahaya. Sebenarnya masuk nggak apa-apa ya, cuma jangan sampai diklik. Kalau kalian double klik, otomatis virus akan masuk ke komputer kalian. Yang pertama dan kedua itu. Yang ketiga, bahan. Biasanya kalau orang awam itu belinya itu belangko kayak gini. Ini dari album saya, sudah jadi, tinggal cetak teks saja. Nanti kalau beli jadi sekitar segitu. Kalau di Shopee itu harganya antara 350 ke atas. Yang paling murah itu 350 ya. Kalau saya akalin pakai kertas BC White 150 GSM. Saya pakai yang kalau di tempat agen saya beli itu bilangnya kertas 1/6. Jadi nanti dicetak full segini. Ini nggak masalah. Ini kalau untuk kertasnya isi 100 itu harganya 17.500. Artinya satu lembar kertas ini itu cuma harganya 175. Itu. Terus yang ketiga, tinta. Tinta ini selalu menjadi pertanyaan teman-teman di grup, dan tidak banyak orang-orang dari grup tersebut menjawab masalah tinta ini. Kalau saya itu pakai tinta literan. Oke, saya sebut dari mana ya. Tinta liternya saya biasanya beli di Fixprint. Harga 1 liter itu 80.000. 1 liter 80.000 dikali 4 ya, karena itu sendiri 160, 320.000 untuk 4 warna. Tapi karena kalau kalian pakai yang color aja, berarti kan cuma butuh 3 warna. 3 warna 160 berarti 240.000 ya. Itu untuk 1 liter. Sedangkan cetak itu yang pernah saya cek untuk settingan mati standar 100 ml itu bisa untuk 3.000 cetak. Untuk yang tidak terlalu full ya, teksnya tidak terlalu full seperti ini, itu bisa sampai kurang lebih 3.000. Jadi kalian kalkulasi sendiri. Ini nggak banyak di share masalah tinta. Untuk keamanan ke printer gimana? Keamanan ke printer saya jamin aman, cuman ada tekniknya. Ini saya pernah coba 2 printer L120 jalan bersamaan. Tutup tinta sini ini ya, tutup tinta ini. Kalian kalau cetak banyak di atas 200, di atas 100, itu kalian buka. Kalau kalian tutup, pasti head kalian rusak. Itu pengalaman saya. Bahkan printer saya ini rekor terakhir itu yang terlama itu 4 hari 4 malam nggak mati. Ya cuma mungkin mati waktu saya tinggal tidur aja. 4 hari 4 malam plus komputer saya juga nggak mati. Aman, statusnya aman untuk head. Beli aja yang di Fastprint atau di Fixprint itu juga ada harganya
hampir sama 80 ribuan untuk di tahun ini ya, tahun 2024. Kalau dulu sebelumnya tahun 2021 itu masih 50 ribu, terus naik karena banyak yang tahu, sampai sekarang itu harganya 80 ribuan. Jadi kalian kalkulasi nanti sekitar berapanya. Yang ketiga, orang-orang ada masalah dengan desain. Kalau saya sebenarnya simple. Dari apa ini namanya, dari katalog. Biasanya saya beli katalog, ada di Shopee, di marketplace ya. Katalog harga sekitar berapa ya, ada yang 70, ada yang paket 75.000 itu sudah dapat beberapa, banyak model lah. Dan dari banyak model itu biasanya, ini tips yang pertama ya, dari katalog. Nanti tips yang kedua itu dari YouTube. Saya bahas yang pertama dulu, dari katalog. Dari katalog ini kalau saya pakai belangko Super 6 ini saya scan pakai aplikasi Cam Scanner. Langsung saya scan, saya aplikasikan ke Corel, saya edit. Itu hasilnya bagus daripada pakai scan printer. Yang kedua, saya biasanya lihat dan download file gratis dari YouTube. Itu banyak konten kreator yang ngasih file gratis dengan password, gak apa-apa, lihat aja videonya. Biasanya nanti ada password muncul di bawah atau di atas gitu, tinggal masukkan di WinRAR-nya. Nggak usah takut masalah format filenya itu PSD apa CDR atau Corel Draw ya, nggak masalah. Kalau filenya PSD, kalian tinggal drag aja langsung ke Corel, biasanya dia langsung auto convert, itu nggak masalah. Terus apa lagi ya, terus plastik ini ya kisaran, yang kecil ini itu sekitar 65 rupiah kalau nggak salah hitungannya, dari 106.500. Biasanya saya langsung beli banyak, saya urutkan gitu, saya beli banyak kurang lebih. Jadi bisa kalian kalkulasi sendiri. Belangkonya ini harganya 175, ini anggaplah 75 juga. Terus tinta itu tadi 100 mili itu kurang lebih, 100 mili itu 10 ribuan kalau nggak salah, 10 ribuan lebih, berarti 40 ribu. 40 ribu itu 40 ribu rupiah bisa untuk 3.000 lembar. Jadi kalian kalkulasi sendiri ya, kurang lebih bisa seperti itu. Terus apa lagi yang dibahas, lebih ke itu sih sebenarnya. Kalau untuk percetakan, bukan belangko ya, percetakan yang pakai kertas gini itu tak saranin printernya agak banyakan, soalnya kalau cetak full itu agak lama. Terus ya mungkin itu yang pernah saya lakukan selama 2 tahun ini di bidang percetakan. Kalau untuk nanti tips selanjutnya minta yang mana saya bahas, silahkan komen di bawah ya. Saya sekarang yang lagi jalan itu menggeluti, satu RT RW Net, yang kedua itu percetakan, yang ketiga itu reparasi printer. Sementara di situ tips masalah printer, kalau saya tuh sukanya beli dari user ya, yang headnya rusak atau jelek gitu, bukan yang dari tukang servis. Biasanya kalau dari user atau saudara gitu ya, yang headnya rusak, buat cetak kurang lebih 200 sampai 400 lembar itu nozzle-nya bisa normal full.
Biasanya saya ambil antara 100 sampai 250 atau 300 kalau nggak terlalu parah. Itu tak buat cetak sekitar 200 sampai 400, itu hasilnya bisa kembali full nozzle dan jualnya juga bisa harganya lebih tinggi. Terus tips pemilihan printernya untuk percetakan, saya sarankan pakai yang L series 3 digit ya, jangan yang 4 digit. 4 digit sebenarnya bagus di borderless, jadi kalian untuk potongnya itu nggak susah. Kalau ini saya kan harus potong ini juga, kalau borderless kan nggak usah. Tapi kalau untuk biaya minim saya sarankan yang 3 digit L120 tanpa sandaran pun nggak apa-apa, karena saya juga beli yang tanpa sandaran itu, sandarannya saya buat sendiri. Iya, butuh kreativitas kalian aja. L120 ini terkenal bandel daripada L121 atau kelasnya Epson L series yang 4 digit. Yang 4 digit ini kalau saya dapat kabar dari teman-teman reparasi itu ya, yang 4 digit ini kalau tintanya nggak ori cepet rusak. Kenapa? Alasan yang pertama itu karena penutup tintanya itu bukanya nggak full, susah. Ya itu mungkin teori saya yang pertama ya, disclaimer itu teori saya itu. Yang kedua, materialnya, terutama di penarik roll belakang itu sering patah, karena ada tipsnya itu, kalau kertasnya nyantol atau berhenti gitu nggak boleh ditarik, karena itu bisa merusak rumah daripada pir itu sendiri. Yang ketiga, budgetnya ya, mungkin untuk yang 4 digit itu terlalu mahal. Bukan terlalu mahal, masih mahal. Yang 4 digit masih mahal. Yang terkenal bandel itu L3 series 3 digit, L120, L310 sama L360. Terus di sini ada L121 itu tingkatan daripada kelasnya sama dengan L120, tapi secara mainboard karena dia dibuat irit itu sering rusak. Printernya untuk seri L121 itu sering rusak karena memang L121 desain lebih irit. Oh iya, ada lagi, untuk L120 waktu cetak itu softwarenya harus pakai L300 ya. Kenapa? Karena kalau kalian pakai softwarenya L120 itu gak bisa cetak mati standar, harus print height. Print height itu sama mati standar itu hasilnya beda, lebih bagus mati standar. Terus secara kecepatan menurut saya L120 itu lebih cepat daripada L310. L310 itu juga bandel. Kenapa? Karena dinamo L310 itu lebih besar daripada L120, tapi kebanyakan L310 di pasaran itu dinamonya banyak yang sudah bermasalah. Makanya saya rekomendasikan L120. Kenapa? Biaya perawatannya murah. Biasanya printer-printer untuk kelas percetakan itu dia rusaknya di dinamo. Dinamonya L120 itu murah daripada L310. L310 itu kalau nggak salah barunya sekitar 175, atau yang copotan itu sekitar 60 sampai 70 ribu. Sedangkan kalau L120 itu di angka 30 ribuan sampai 50 ribu sudah dapat baru. Perhitungannya di situ ya. Terus L300 sama L310 itu sebenarnya hampir sama, tapi saya sarankan buat kalian yaitu pakai L310 saja daripada L300. Kenapa? Kalau L300 itu dia masa tintanya habis, dia selalu minta reset. Tapi kalau L310 nggak pernah ada keterangan masa tinta habis. Sama dengan L120, jadi nggak perlu reset tinta. Yang untuk 4 digit juga sama, dia selalu minta
riset tinta. Jadi saya sarankan untuk modal kecil ya, untuk yang modal kecil itu pakai L120 saja. Terus apabila ada pertanyaan yang lain bisa komen di bawah ya. Yang terakhir, L120 ini juga bisa buat kelas foto amatir ya, cetak foto nggak masalah. Tapi untuk kelas profesional tidak saya sarankan. Kenapa? Karena detailnya kurang, terutama di warna dia agak susah untuk menemukan warna tertentu. Biasanya saya kayak background merah gitu juga susah kalau pakai printer 3 digit. Tapi kalau kalian pakai printer dengan tinta yang seri seperti L800 yang isinya 6, black 2, magenta, yellow, yang isi tinta 5-6, itu seri printer L800 sama L1800 itu memang khusus untuk foto, itu lebih detail dan lebih bagus. Terus misalkan kalian, kenapa gak Canon Bang? Kenapa gak Canon? Canon itu masalahnya dia sekitar 5.000 cetakan, itu rata-rata saya ada Canon ini. Ini saya jualnya 150 ribuan tanpa cartridge. Dan rata-rata itu dia itu cetaknya di 5.000 sampai 3.000 itu cartridge-nya sudah rusak. Kalau untuk Epson ini pernah punya teman saya ini sampai 200.000 itu masih dipakai, yang untuk L120. Kalau L300 sama L310 dan L360 itu kebanyakan yang saya punya itu bermasalah di dinamo sama roller. Ada beberapa printer saya yang L310 itu juga agak rewel masalah roller ya, jadi dia harus beli orinya. Sama dengan seri L4 digit itu, kalau kalian cuma beli karetnya saja itu biasanya rewel, jadi dia minta satu set. Kalau kalian cuma beli karetnya saja terus diganti, itu kan biayanya emang lebih murah ya, tapi biasanya bermasalah di penarinya. Jadi untuk percetakan tidak saya sarankan untuk Canon ya. Kayak gini nih saya jual murah, 150 sudah dapat scanner. Tapi kalau perbandingan scannernya dengan aplikasi cam scanner, menurut saya, opini saya, lebih bagus cam scanner. Mungkin sekian video ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi masalah printer dan percetakannya, atau mungkin nanti saya bahas detail masalah bagaimana proses desainnya, bagaimana saya memulai desain, dimana saya dulunya itu Corel itu tahunya cuma hapus, crop, ya gitu aja ya. Terus sisanya belajar dari YouTube. Jadi saya nggak ada basic sekolah khusus untuk di bidang desain, sama ada ilmu khusus di bidang reparasi printer. Ini saya murni otodidak. Jadi ini disclaimer, kalau saya ada salah masalah yang saya ucapkan tadi, tolong dikoreksi ya. Sampai jumpa, terima kasih, dan silakan komen mau bahas apa di next video. Insya Allah saya akan bahas. Sampai jumpa.